itu mungkin kalau dipikir secara ilmu itu nggak nyambung teman-teman ya. Tapi ini kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkannya ini dengan secara spiritual, mengubah ya kalimat anxiety itu dengan apa? Dengan itu adalah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mama Sakira. Semoga teman-temanku semuanya ya selalu diberikan kesehatan, kesabaran ya, apalagi untuk kalian yang masih mengalami GERD ataupun anxiety. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, di video kali ini saya akan berbagi tips ya ke kalian yang masih mengalami anxiety, punya kewajiban untuk menjalankan puasa, apalagi khususnya untuk yang beragama muslim ya, apalagi sekarang sudah puasa hari yang ke-6 ya teman-teman ya. Jadi saya juga ya mendoakan agar dimudahkan, dilancarkan ya. Jadi seperti sudah tertulis di Al-Quran surat Al-Baqarah ya teman-teman ya, diwajibkan berpuasa ya, bahwasanya kita diperintahkan untuk puasa ya sama Allah ya teman-teman ya. Itu pasti punya maksud dan tujuan yang bagus untuk tubuh kita ya teman-teman, dan itu sudah terbukti ya. Banyak penelitian yang membahas tentang ya banyak manfaat dari ya kita menjalankan puasa. Jadi kenapa saya katakan seperti itu, agar ya kita itu ya berusaha ya. Saya mengerti ya teman-teman ya, kalau orang yang mengalami kecemasan berlebihan pasti yang ditakutkan itu kan banyak ya. Takut misalnya bisa nggak ya, buat nggak ya saya nanti ya. Jadi walaupun kalian mengalami anxiety, tapi kalau kalian ya punya niat ya untuk menjalankan ya ibadah puasa betul-betul ya, karena ya Allah, insya Allah semuanya pasti akan dimudahkan, dilancarkan ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita melaksanakan kewajiban kita berpuasa, pasti kan pahalanya juga akan yang kita dapat juga ya banyak ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, kenapa saya katakan seperti itu ya teman-teman ya, agar ya kita tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir pada saat kita mengalami GERD, anxiety ya. Terus apalagi ya kita punya kewajiban untuk menjalankan puasa untuk yang beragama muslim ya kan. Jadi nggak usah takut, aduh nanti kalau puasa nanti sensasinya gimana ya saya menghadapinya ya. Justru dengan puasa itulah teman-teman ya kita bisa menahan ya hawa nafsu kita tadi. Karena orang yang mengalami anxiety, ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman, orang yang mengalami anxiety ataupun gangguan kecemasan ya, itu kadang-kadang moodnya kan cepat berubah ya kan. Terus padahal ya nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayaknya itu kita pengen bawaannya marah aja ya kan. Terus pikiran kita itu ya banyak ya berprasangka buruk terus ya, ataupun menduga-duga ya, banyak menduga-duga tuh aduh ya. Itulah teman-teman ya kenapa saya sering mengatakan ke kalian ya bahwasanya cemas yang kita alami itu, cemas yang berlebihan itu adalah kerjaannya setan ya. Mungkin untuk kalian, mungkin kalian berpikirnya seperti ini ya, apalagi buat kalian yang pernah ke psikiater ya ataupun ke psikolog ya, mungkin kalau itu dihubungkan dengan ilmu seperti itu ya mungkin kelihatannya lucu ya kan. Tapi kalau menurut saya sendiri ya teman-teman ya, kecemasan yang berlebihan ini ya ataupun anxiety ini teman-teman, itu kalau menurut saya itu lebih ampuh ya, kita bisa sembuh ya, kalian bisa sembuh itu ya teman-teman ya. Itu harus yang pertama itu perbaiki spiritualnya teman-teman. Jadi kita lebih mendekatkan diri ke Allah ya, karena menurut saya ya, karena dengan begitu ini kan masalah hati ya kan, masalah perasaan ya. Karena pemilik hati ini kan Allah ya kan. Kan nggak mungkin ya, misalnya ibaratnya kalau kita cari obat ya, ada nggak obat untuk kolbu hati ya, ada nggak obat untuk
mengobati hati yang gelisah. Kalau kita tanya di apotek pasti kan nggak ada ya kan, kita cari dimanapun nggak ada. Jadi itu hubungannya ya teman-teman ya, itu betul-betul kita harus ya kembali ke Allah. Kalau itu menurut saya ya teman-teman ya, makanya saya sering mengatakan ya, kuncinya ya, kalau kalian ya, apalagi buat kalian yang sering mengeluh ya dan merasa ya kok tidak ada perubahan ya kan dalam diri saya ya, kok saya sudah melakukan pola makan yang baik, olahraga ya, betul-betul sudah menjalankannya dengan pantangan dengan ketat ya, tapi kok perasaan cemas ataupun gelisah ya itu masih sering muncul ya. Kalau menurut saya ya masih ada yang kurang, yaitu adalah kita mendekatkan diri ke Allah. Ya cobalah kalian konsisten ya teman-teman ya. Kita mulai ya menata hati ya, menata hubungan kita dengan Allah dengan cara apa ya? Dengan kita beribadah tadi. Ya beribadah, terus menjalankan sholat wajib ataupun sunnah, terus belajar. Kita biasanya nggak pernah baca Al-Quran, terus mungkin biasanya zikir nggak pernah, terus kita mulai belajar zikir ya, walaupun kadang-kadang ya kan pada saat kita zikir ya itu rasa takut itu seakan-akan semakin muncul kayak berlawanan dengan, jadi kayak bergejolak ya kan di jiwa kita ini ya, itu harus tetap ya. Jadi ibaratnya kalau kita olahraga itu tuh pemanasan ya teman-teman ya. Jadi saya pun merasakan hal seperti itu, kok saya semakin zikirnya kok semakin kayak 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 berlawanan ya sama apa ya, sama hati saya sana, kok kayak semakin ngos-ngosan ya kan. Anggap aja ya ibarat kayak kalau kita olahraga pasti kan butuh pemanasan ya, karena kita baru memulai untuk lebih baik ya, jadi anggap aja lah itulah pemanasan ya teman-teman ya. Terus ya misalnya kalau ada yang mengeluh misalnya, aduh saya kok nggak kuat baca Al-Quran, pusing ya, saya juga seperti itu teman-teman ya, nggak kuat ya kita mendengarkan murotal, jadi itu di setel aja terus. Lebih baiknya lagi ya kita mendengarkan murotal yang ada terjemahannya, jadi lebih masuk ya teman-teman ya. Dengan mendengarkan pun itu sudah dapat pahala untuk kita juga. Jadi tidak ada istilah misalnya ya, oh nggak bisa, oh saya kok, oh nggak ada waktu ya. Kalau kalian pengen sembuh ya harus mulai berubah. Kalau kalian nggak melakukan perubahan nih ya untuk diri kalian sendiri, untuk kebaikan kalian sendiri, apalagi ini masalah hati, perasaan ya kan, rasa gelisah atau cemas berlebihan tadi ya, itu nggak akan ya membuat kalian sembuh, tapi akan ya membuat kalian akan lama sembuh ya teman-teman ya. Jadi cobalah tips ini ya teman-teman ya, apalagi di tengah-tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa ya kan. Jadi berusaha mendekatkan diri ke Allah ya, perbaiki lagi spiritualnya, zikir ya, walaupun kadang-kadang sulit ya mulut ini, terus karena rasa takut tadi ya, harus ya kita berusaha ya. Jadi ibaratnya ini hati kita ini lagi kosong ya, jadi kita isi ya dengan kalimat-kalimat Allah, dengan berzikir tadi ya, biar hati kita yang kosong ini, kalbu kita yang kosong ini ya teman-teman ya, itu bisa terisi lagi ya. Dari situlah nanti kita akan merasakan ya bahwasanya kita ini siapa sih ya kan, kita ini cuman makhluknya Allah ya. Dari situlah nanti kita akan menjadi lebih tenang, terus akan lebih ikhlas menerima ujian yang kalian hadapi ya teman-teman, akan lebih ikhlas, dan akhirnya itulah yang membuat kalian nanti akan kembali pulih lagi, akhirnya ya menjadi lebih tenang, yakin karena Allah, dan tidak usah takut ya, tidak usah takut ya, aduh nanti sensasinya muncul ya, atau mungkin aduh kok saya selama menjalankan puasa ini kok saya sering keluar keringat dingin, sering buang angin, sering sendawa ya. Wajar ya teman-teman ya, karena kalau ya orang yang mengalami asam lambung ya, apalagi asam lambung tinggi ya, itu akan sering mengalami kayak sendawa. Tapi itu bagus teman-teman ya kalau kita sendawa, karena gas itu kan naik, jadi dia keluar, itu pun dengan buang angin ya. Jadi itulah proses tubuh kita mengeluarkan ya gas yang berlebih di dalam tubuh kita teman-teman ya. Jadi nggak usah takut ya, terus kok saya keringat dingin ya, namanya kita menahan lapar ya kan, menahan nggak makan ya. Jadi wajar, apalagi ditambah lagi kalian mengalami GERD ya, ataupun anxiety ya, jadi keluar keringat dingin
atau kayak dredeg gitu ya, atau kayak serasa sesak ya, itu wajar ya teman-teman ya. Jadi karena kita posisinya juga sedang menahan lapar ya. Tapi insya Allah kalau kalian niatkan itu karena Allah, kita menahan lapar ini karena Allah ya, karena kita tujuannya untuk menjalankan kewajiban kita sesuai perintah Allah ya, insya Allah nanti akan dimudahkan ya. Jadi justru di kesempatan bulan Ramadan seperti inilah teman-teman ya, kita banyak beribadah ya, kita betul-betul menjalankan kewajiban kita dengan baik, dan insya Allah nanti semuanya kalian harus yakin, harus percaya ya, Allah itu mah mengabulkan doa ya kan. Harus kalian yakini itu. Kalau kalian yakin, pasti apa yang kalian minta, apa yang kalian harapkan ya teman-temannya, itu pasti akan kalian dapatkan. Dan ya teman-temannya, kalian tidak usah takut ya, apa ya, aduh, parno. Jadi itu berusaha kalian tekan ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut. Jadi misalnya, aduh saya kok puasa beberapa hari ini kok sakitnya kok pindah-pindah, sakit pokoknya pindah-pindah gitu ya. Ya kalian nggak usah parno ya teman-teman, nggak usah parno duluan. Ingat ya, pada saat kalian parno ya, atau kalian kumat ya teman-teman ya, ingat ya, selipkan selalu ya kalimat Allah ya di dalam ya ketakutan yang kalian alami. Maksud saya seperti ini teman-teman ya. Misalnya ya, pada saat kalian menjalankan puasa, terus tiba-tiba nih siang-siang ya kan, terus lagi ngapain lah, terus tiba-tiba rasa cemas itu datang ya. Jadi kalian nggak usah mikirkan, aduh nanti saya gimana ya gimana, nggak usah ya, langsung diputus. Yang kalian ingat itu ya, harus ya kalian sugestikan di dalam pikiran kalian itu dengan kata-kata seperti ini. Oh iya, Allah sudah menghendaki saya ya mengalami seperti ini ya, dan Allah tahu niat saya ingin puasa, saya betul-betul ingin puasa, saya yakin ya Allah pasti mudahkan. Jadi selipkan selalu kata-kata Allah ya teman-teman ya di dalam ya ketakutan-ketakutan yang kalian alami. Karena kalau kalian semakin mengikuti ya ketakutan itu yang ada di pikiran kalian, akhirnya nanti kalian akan apa ya, terpengaruh lagi dengan pikiran buruk itu ya. Ya teman-teman ya, parno lah, terus panic attack lah, takut nanti gimana kalau ketakutan saya ini naik menjadi panic attack ya. Nggak usah dipikirkan seperti itu ya, harus yakin, oh iya ya, saya yakin ya, kalau saya berusaha ya menekan rasa cemas berlebihan ini, saya yakin pasti Allah juga akan menolong. Jadi seperti itu teman. Jadi selalu selipkan kalimat-kalimat Allah ya. Saya mungkin sering ya mengatakan ya teman-teman ya ke kalian semuanya ya, kalau saya ini menurut saya loh ya, kalau saya seperti ini teman-teman ya, pada saat saya dulu ya mengalami anxiety, itu kan luar biasa ya, kalau bergejolak jiwa kita itu kan kayaknya, kalau lagi bergejolak antara ketakutan, takut mati lah semuanya, itu kan betul-betul lihat rasanya itu luar biasa ya kan. Jadi saya belajarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi saya mensugestikan ya, anxiety ini bukan rasa cemas yang berlebihan ya, tapi saya mengatakannya seperti ini. Oh iya ya, ini setan ya. Cemas itu adalah hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu pasti berhubungannya dengan hal-hal yang negatif ya, begitupun dengan cemas ya, itu adalah setan. Jadi saya mensugestikan ya, anxiety itu bukan ya hal atau penyakit yang gimana-gimana gitu ya teman-teman. Jadi saya mensugestikannya seperti itu. Oh ya, kalau misalnya dulu kalau saya rasa takutnya datang, oh ya ini setan ini berusaha untuk mengganggu pikiran saya, jadi saya harus kuat ya. Kalau saya mengingat Allah, insya Allah nanti setannya akan, kalau saya berzikir atau dengarkan ayat Al-Quran, jadi saya meyakinnya seperti itu. Makanya saya sering mengatakan terapi Al-Quran ya teman-teman ya, karena saya menganggapnya anxiety itu atau rasa cemas itu yang berlebihan itu adalah itu setan. Mungkin kalian yang sering ikut pengajian juga pernah mendengarkan kata-kata seperti itu ya. Kalau cemas itu adalah salah satu kerjaannya setan ya kan, yang mengganggu ya pikiran kita, sampai mengganggu sampai setan itu juga ya bisa masuk ke dalam aliran darah ya kan. Itu mungkin kalau dipikir secara
ilmu itu nggak nyambung teman-teman ya. Tapi ini kita hubungkan dengan apa? Kita hubungkannya ini dengan secara spiritual ya teman-temannya. Jadi berusahalah kalian ya apa ya, mengubah ya kalimat anxiety itu dengan apa? Dengan itu adalah setan ya. Insya Allah nanti kalian akan lebih bisa ya menekan rasa cemas kalian teman-teman, sampai akhirnya kalian nanti sembuh ya. Jadi saya dulu seperti itu teman, jadi saya meyakininya seperti itu. Jadi cemas, jadi anxiety itu adalah setan yang berusaha mengganggu pikiran saya, terus masuk sampai ke hati saya, mengganggu iman saya. Mungkin kalian juga pernah ya sering dikatakan orang ya kan pada saat mengalami anxiety ini. Mungkin ada yang sering mengatakan, gitu aja kok takut, kamu kurang iman. Ya memang betul ya, kalau saya mengambil kalimat itu ya teman, memaknai kata-kata itu memang betul ya teman-teman ya. Jadi orang yang mengalami anxiety itu memang imannya lagi turun ya, kurang iman ya kan. Karena apa? Karena sedikit-sedikit kita takut, sedikit-sedikit takut hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutkan pun kita takuti ya. Saya sering berprasangka buruk atau menjauhkan hubungan saya dengan Allah ya. Karena kan kalau kita karena setan itu kan nggak suka kan kalau manusia ini semakin dekat ya kan, imannya semakin bagus ya, imannya semakin kuat ya kan. Karena setan itu kan nggak mau ya kan melihat manusia itu semakin dekat dengan Allahnya, dengan penciptanya ya kan. Karena emang itulah kerjanya setan, selalu merasuki ya hamba-hambanya Allah ya dengan berbagai cara. Makanya pada saat sholat ya, kadang-kadang kita lagi sholat, kita berusaha untuk fokus sholat, tiba-tiba deredek ya di rakaat berapa, tiba-tiba lemes aja. Itu adalah kerjanya setan ya. Itu setan ya teman-teman yang berusaha ya, apalagi ya dia tahu kelemahan kalian. Oh, orang ini mengalami anxiety, cemas yang berlebihan, tambahlah dia masuk ya, mengganggu pikiran dan hati kita tadi. Jadi dia berusaha menggoyangkan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-temanku ya, kalau kalian bisa mensugestikan kalimat anxiety dengan kalimat cemas tadi dengan setan, itu adalah kerjanya setan, gangguan ya, yang berusaha merusak kita ya. Kalau kalian ya semakin lawan ya dengan iman yang kuat ya, tekad yang kuat ya, bahwasanya kita punya Allah. Jadi kita nggak usah takut dengan setan yang selalu menggoda kita ya kan, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Masa sih ya kita ya harus dikalahkan dengan setan tadi ya kan, ataupun hawa-hawa nafsu tadi yang mengotori pikiran dan hati kita ya. Oke teman-temanku, semoga ya video yang saya bagikan ini di bulan puasa ini puasa yang ke-6 ya, bermanfaat untuk kalian semuanya, membuat kalian lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi ya, menjalankan puasanya juga lancar semuanya ya. Ya oke teman-temanku, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share juga ya, karena saya juga berharap ya video saya ini juga bisa membantu orang-orang banyak ya. Semoga juga kalian bisa ya pulih ya, kesehatannya bisa sehat ya semuanya, dan diberikan kesehatan jiwa dan raganya ya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.